sudah agak sudah agak dewasa. Kalau kita masih anak-anak, pikirannya masih takut. Kita itu sudah terhambur itu barang kayak alat-alat yang buat kentongan, buat itu sudah kami buang. Kita balapan lari ke tempat desa pertama lagi. Itu pun tidak sempat, kalau Pak Ade kan dulu itu mengikat dulu ya Pak Ade? Iya, mengikat. Kalau kita enggak, besar, belum sempat mengikat sudah ketakutan ya? Sudah kita ketakutan karena memang sudah berasa ada enak, sudah mau lewati pohon bambu juga. Yang mana mungkin teman-teman juga mengalaminya ya. Oke, selanjutnya ini ada di belakang kita, ini ada Mas Eko ini. Mungkin ada pengalaman lain mungkin yang bisa kita sebagai hiburan ya. Mudah-mudahan. Ya kalau saya ya. Silakan. Itu pengalaman saya kayaknya hampir sama dengan pengalamannya Mas Yadi sama Pak Ade. Karena itu hari saat saya masih berada di bangku SMP, itu kalau saat puasa, tadi kan ceritanya Mas Yadi saat bulan suci Ramadan ya. Saya juga saat puasa juga, saat bulan suci juga. Itu keadaan kalau saat masih SMP gitu kan, kalau setelah kita sholat taraweh, setelah itu kita tadarus. Setelah tadarus kan mungkin jam-jam berapa? Jam-jam 10, setengah 11 itu baru selesai. Biasa kan kalau kita itu kalau sudah kegiatan sudah selesai ya, itu biasa anak-anak juga tidurnya di musola. Di musola karena nanti persiapan kalau jam-jam setengah 3 itu kita kan membangunkan orang sahur. Nah, itu pun kalau saat puasa kan kita libur, jadi enak kita meskipun kita tidurnya pastinya di musola. Itu mungkin jam-jam 2. Setelah jam 2 kita persiapan, setelah itu kita mau keliling ke desa-desa gitu. Pastinya setiap mau melewati desa itu kan pasti ada kayak hutan kecil juga yang dibicarakan sama Pak Ade itu ya. Itu di sana saat itu kita sudah perasaan sudah tidak enak juga. Tapi karena pikiran kita kan mau bulan puasa masa ada hantu sih. Itu pertama kan kita tidak tahu. Memang di sana itu dulu tempatnya memang angker. Setelah itu kita pakai bambu itu yang kentongan, pakai kentongan sama pakai semuanya, pakai apa itu jurigen juga, kita kan bilang sahur gitu. Saat melewati desa sebelah itu seperti memang ada kayak pohon bambu juga itu kayak rumbun sekali memang itu. Tapi itu bagaimana ya, modelnya kayak gua gitu. Saat dulu kalau siang itu yang dilihat pohon bambu itu ya biasa, hanya biasa begini berdiri. Iya, tapi kalau saat malam itu kayak gua begini, kita sudah perasaan lain-lain. Iya, kayak lain-lain, tapi kita jalan biasa lah. Kita kan mau niatnya kita baik di sini, ya udah usah takut. Di situ ada satu ya. Di situ ada satu orang yang memang perasaannya sudah tidak enak, tapi dimarahi sama temanku yang dituakan itu ya. Kamu itu jangan nakut-nakuti semua. Ayo sudah ikut. Nah, kita saat jalan sana, tiba-tiba saat pohon itu begini ya, kalau pohon bambu itu tiba-tiba sih sama ceritanya Pak Ade dia jatuh ya. Iya, tiba-tiba jatuh. Sudah kami itu namanya juga masih anak-anak ya, beda sama Pak Ade kan itu pengalaman sudah agak sudah agak dewasa. Kalau kita masih anak-anak, pikirannya masih takut. Kita itu sudah terhambur itu barang kayak alat-alat yang buat kentongan, buat itu sudah kami buang. Kita balapan lari ke tempat desa pertama lagi. Itu pun tidak sempat, kalau Pak Ade kan dulu itu mengikat dulu ya Pak Ade? Iya, mengikat. Kalau kita enggak, besar, belum sempat mengikat sudah ketakutan ya? Sudah kita ketakutan karena memang sudah berasa ada enak, sudah mau lewati pohon bambu juga ya. Namanya orang takut sudah ingat apa-apa, semuanya pokoknya yang penting kita lari. Dulu juga kan tidak ada HP, kita tidak memikiran HP, kita pokoknya lari, sudah ada senter, tidak ada apa dulu. Sudah memang kalau dulu itu enak ya, kalau zaman dulu gitu ya. Sebetulnya takut setengah mati karena ada yang besar tadi. Kalau saya sudah anak-anak semua sudah takut juga. Mungkin yang tahu tentang maksudnya apa artinya dari pohon bambu itu sampai bisa begini, itu apa pernah? Mungkin Pak Ade juga bisa jawab.
Tidak kelihatan apa makhluk apa atau Makhluk apa tidak tahu seperti musang kah. tidak mungkin Apa kalau tidak bukan ada? kalau binatang juga tidak mungkin. Berarti kan kelihatan samar-samar karena ada unsur itu. Tiba-tiba Tiba-tiba begini. Nah, sama juga. Pelan-pelan begini nggak Saya ada merinding angin. juga ya. Kalau pas cerita begitu saya juga merinding karena pengalaman memang ada itu. Saya juga yakin untuk teman-teman sudah pasti adalah pengalaman mistisnya kalian masing-masing itu. Mungkin nanti juga bisa apa ya Komentarkan. ya itu pengalaman saya. Dan berdasarkan itu kita itu dikasih pelajaran sama diajar, bukan dikasih pelajaran, diajar sama yang besar tadi cara tidak takut. Dan sampai sekarang cara-cara yang kayak begitu tuh ada ilmu kayak begitu dikasih. Kita kan sudah bertiga sudah. Sekarang saya mau tanya pengalamannya Mister Toge Kuning, mungkin lebih seram lagi kayak ini. Kalau saya mistik kayak. Oke, terima kasih teman-teman ya. Tadi sudah ada pengalaman dari beliau-beliau. Ketika saudara saya ini pengalamannya. Kalau saya pengalamannya kecil, saya tidak ada. Terus terang saya tidak ada pengalaman untuk begini-begini ya. Melihat ini. Namun tidak lama ini saya pada waktu kerja ada kecelakaan itu meninggal di tempat ya. Ini orang ini naik motor, dia jatuh meninggal. Nah, pas waktu saya kerja saya lihat di rumah sakit ini ada salah satu yang jaga di ruangan. Saya masuk, saya tanya yang mana yang kecelakaan. Saya pikir tidak meninggal, ternyata yang kecelakaan meninggal. Saya lihat di depan itu orangnya sudah diikat tangannya. Saya bingungnya begini teman-teman. Saya lihat di samping saya, wajahnya ini mirip dengan yang meninggal. Loh, saya lihat ini orangnya. Lah yang di sini menangis. Dia bilang, kenapa tanganku diikat? Ini ada di sini orangnya sudah diikat. Yang satu ini berdiri di sini. Saya, kamu siapa? Itu saya. Kenapa diikat? Saya bingung teman-teman. Ini arwahnya mungkin. Jadi saya langsung bilang ini, spontan saya bilang, ini pasti ini arwahnya atau korinnya atau apa ya. Saya langsung spontan, kamu sudah mati. Apa dia bilang? Apa itu mati? Karena dia tidak tahu itu. Nah, di situ saya sudah mulai lain-lain, saya lebih bagus saya mundur teman-teman. Jadi saya mundur dari ruangan jenazah ini tuh, saya mundur. Tidak lama ada keluarganya datang di situ, tapi saya lihat dia masih ada di situ. Nah, keluarganya juga berusaha untuk mendatangkan itu mobil ambulan. Itu pun sempat mau dibawa ke mobil ambulan. Itu kembarannya ya. Ini kembarannya bilang sama saya, mau dibawa kemana itu? Mau bawa pulang, kamu naik ya di mobil ya. Jadi pada waktu dinaikkan mobil, saya suruh naik, kok naik di situ. Dia naik di mobil. Ya di situlah pengalaman saya. Jadi sekarang itu dari pengalaman itu, kalau ada orang meninggal, saya agak menjauh ya teman-teman. Saya nggak mau lihat anunya karena saya lihat semua. Jadi aduh kayak apa ya? Ya terserah dari teman-teman. Walau-walau yang jelas yang saya lihat itu ada. Jadi setiap ada orang meninggal saya lihat, oh yang ini kayaknya beda ini modelnya beda. Oh ini bukan manusia nih. Oh iya Sofa. Ini modelnya kayak koringnya aja. Jadi saya lebih bagus saya menghindar. Bukan menghindar apa? Gak enak. Lebih bagus saya pura-pura gak lihat gitu. Jadi itulah pengalaman saya selama ini setelah saya bisa melihat sesuatu ini, yaitu yang untuk sekarang. Kalau untuk masa kecil terus terang saya tidak pernah lihat itu. Yang dinamakan arwah penasaran Ya mungkin ini arwah penasaran. Ternyata pengalaman Mister Toge Kuning lebih ya, karena dia bisa langsung melihat langsung gitu
Ya namanya masih kecil ya mas. Itu pasti ada. Memang Rasa saya takut penakut. pasti ada. Ada ya. Saya masih kecil penakut. Saya baru merasakan maksudnya sedikit apa ya, kayak istilahnya sudah berani itu ya umur 19 baru saya berani. Karena mas saya memang cerita saya masih kecil ini ya. Saya pasti kalau lagi mengaji saya kan dari jam 5 sampai habis isya. Nah, itu berangkat itu saya harus melewati kayak hutan-hutan kecil lah ya, karena lewat hutan-hutan kecil. Jadi saya kalau pas pulang saat pergi mengaji, pas saat pulang mengaji, kalau saya setiap lewat kayak yang rimbun-rimbun gitu, saya pasti lari mas. Saya lewat kalau pas sepi-sepi gitu saya lari karena saya memang dulu penakut sekali gitu. Sama saya, kalau saya dari kecil memang kayak nggak ada rasa takut. Kalau sampai sudah ya sudah Dari masih kecil itu saya sampai sekarang saya masih ingat itu kayak nggak ada rasa takut. Teman-teman tuh mengatakan takut lah, sana nanti jangan lewat sana, angker sana banyak setan. Tapi saya nggak pernah pedulikan karena memang saya nggak pernah merasa takut. Ya kayak apa sih setan paling nggak ada itu setan, paling bohong itu setan bilang. Tapi nggak ada lagi dari kecil. Bahkan ada orang meninggal kalau saya nggak nonton, nggak ikut melihat mandi-mandikan itu nggak seru. Berarti ngeri sekali Dari mas kecil ya. kan saya berani. Terus sampai sekarang kalau ada orang meninggal, kapan ada waktu pasti ikut matikan. Ikut, apa istilahnya, kita kafani apa tah? Iya. Sekarang. Kalau dulu waktu kecil penasaran sampai nggak lihat tah. Wah, Kalau ada orang meninggal. Jadi kalau ada apa katanya tempat angker itu udah pernah takut kan dari kecil. Iya. Sama. Saya akui kalau masih ini salah satu kru yang buat uji nyali ya Mas Yadi ini. Ini dia sangat pemberani. Ya itulah teman-teman, salah satu pengalaman dari teman-teman kita semua. Semoga pengalaman-pengalaman ini hanya mengingat masa lalu ya, masa lalu. Cerita tentang masa lalu waktu. Dan ini nyata. Dan teman-teman apabila mempunyai pengalaman, silakan komen di channel ini di bawah ini ya. Silakan apa pengalaman yang mungkin teman-teman sudah rasakan mungkin masa kecil atau belakang-belakang ini ya. Silakan untuk diberikan pengalamannya. Mungkin itu saja Mas Eko. Iya, mungkin itu saja. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Nah, ini apa namanya? Nah, ini kan untuk awal kita cerita-cerita begini untuk awal. Ya, nanti kita bisa ceritakan pengalamannya teman atau pengalamannya saudara-saudara yang nonton, bisa dikirimkan. Iya. Nah, begitu nanti bisa diceritakan. Nah, nanti kita ini juga mau cerita juga dari pengalaman tetangga atau orang-orang yang pernah mempunyai cerita tidak bisa menceritakan di sini, baru kita ceritakan. Kan begitu kan? Saya masih ada lagi sebenarnya cerita itu. Oh, masih ada lagi ya, Mas? Masih ada Mas. Gimana? Mau diceritakan Ini lagi. ceritanya Saya begini masih ya. penasaran. Dan ceritanya pada waktu itu saya kan di sini posisi di Kendari ya. Ya. Saya pulang ke Amunggido dengan bapak saya. Nah, setelah di Amunggido itu kan kita mau niatnya kan ada pagi kita giling ya. Iya. Sampai di gilingan kan kita jual. Habis itu pas selesai jual kita ke rumahnya nenek. Pas waktu itu pas maghrib. Tapi bapak kan langsung inginnya pulang ke Kendari sini. Sementara saya mau tinggal di sana dulu bareng satu malam karena kebetulan ada pestanya teman ini. Nah, pada waktu itu bapak ngotot harus pulang. Nah, saya bilang kalau mau pulang saya antar sampai di Amisiu. Nah, kan 7 kilo keluar dari Amunggido sampai di Amisiu itu 7 kilo. Saya antar, nanti saya mau carikan mobil yang dari Kolaka kan begitu. Setelah saya mau antar bapak, nah itu saya punya almarhum nenek saya yang bilang jangan dulu pergi karena ini maghrib. Nanti habis maghrib makan dulu, sudah disiapkan makanan. Tapi karena bapak itu selalunya gugup, buru-buru, nggak usah makan. Nah, makan PB saja langsung jalan. Nah, setelah kita jalan sekitar berapa meter itu, setelah di belakang pasar Amunggido kan ada jembatan. Nah, tapi itu katanya itu bapak itu turun di jembatan, tapi saya tidak sadar kalau bapak katanya turun, tapi perasaan saya tidak turun sama sekali. Nah, kita jalan saja, saya jalan, tapi bapak itu perasaan katanya turun. Saya itu hanya pelan-pelan naik motor, tapi kok dikejar sampai di pasar itu tidak dapat, kan memang agak pendakian jalan jelek toh. Iya. Tapi diburu bapak itu lari sampai ngos-ngosan. Sampai di situ katanya saya
dipanggil-panggil nggak dengar apa. Nah, setelah saya jalan terus saya jalan, nah perasaan saya kan bapak ajak ngomong terus sama saya, ngomong terus, nah, apa saja ditanyakan, bahkan ditanya. Saya ketemu temanku itu namanya Mas Yanto. Mas Yanto, siapa tahu nanti Mas Yanto nonton. Saya pernah itu ketemu pas maghrib. Saya tanya, mau kemana Mas Yanto? Katanya dia bilang mau ke sawah. Nah, dia kan bagian pengairan, ada bibir air katanya, kan lagi orang musim tanam padi. Setelah dari situ saya punya bapak tanya, siapa itu Mas Yatno, itu menantunya Pak Puji. Oh iya, perasaanku begitu, terus tanya. Nah, setelah lewat jembatan lagi ada. Nah, sekarang itu ada itu rumahnya Pak Khairul ya, ada polisi kehutanan yang jamu gitu, bagian depan rumahnya Pak Camat itu, ya, Pak Dokter Pak Nur itu kan Camat. Itu mas depannya dulu ada pembibitan. Itu perasaanku bapak juga tanya sama saya, ini pembibitan apa? Saya bilang ini pembibitan kayu jati dengan kayu bibi, kayu sengon. Lupa ada pembibitan di sini, ya orang Jepang ini yang punya Pak, bilang perusahaan orang Jepang. Nah, itu tanya. Setelah di jalan lagi, kita jalan terus, selalunya ajak ngobrol terus sama Bapak. Nanti setelah itu kita jalan sekitar kurang lebih itu 6 kilo Mas. Itu memang tempatnya agak angker itu. Nah, kalau dari sini itu ya masih di desa Dunggua itu. Itu pas penghabisan kampung ceritanya. Pas penghabisan kampung, nah di situ saya lihat ada motor dari depan kencang. Nah, saya punya bapak di situ, langsung saya sadar tidak ada yang bonceng saya. Saya punya bapak bilang, dia tepuk siniku, pelan-pelan naik motor, jangan balap-balap. Iya Pak, agak pelan. Begitu agak pelan langsung tidak ada yang bonceng. Saya langsung belok satu kali, tengok kanan kiri, langsung merinding lagi saya kalau cerita ini. Langsung merinding lagi nih. Itu bapak saya teriak, Pak tidak ada. Nah di situ bisa putar motor, langsung saya pelan-pelan. Setiap parit saya senter pakai motor. Setiap parit itu saya senter terus sepanjang jalan. Nah, siapa tahu jatuh. Ya siapa tahu jatuh, saya tidak sadar, itu saja pikiranku. Tapi saya selalu berdoa, mudah-mudahan ini bapak masih ketinggalan. Itu lah waktunya, mudah-mudahan masih ketinggalan. Tapi saya yakin bapak tadi saya bonceng dari rumah. Padahal tidak ada ya. Padahal tidak ada. Setelah saya jalan lagi, setiap ada orang gerombol-gerombol di situ di pinggir jalan, tanya. Kampung di desa Amunggedo dengan di Medekono, di Benua Dunggua itu selalu saya singgah. Nggak lihat Pak, ada orang tua pakai dapat satu topi, pakai jaket hitam. Saya bilang begitu. Nggak lihat Pak, nggak lihat katanya. Siapa tahu ada yang jalan kaki lihat. Terus ada yang tanya sama saya, siapa? Itu tadi saya punya bapak, saya bonceng, tiba-tiba tidak ada, jangan sampai jatuh atau dia turun, saya tidak tahu lompat atau bagaimana. Saya bilang begitu. Nah, itu nggak ada yang tahu. Sampai setelah sampai di depan pasar Amunggedo, itu saya ketemu nih. Di Palang saya punya motor, ternyata saya punya adik, dia bonceng saya punya bapak pulang lagi ke rumahnya, saya punya om antar adik, saya punya adik, Pak antar. Loh kok kenapa? Nah itu yang tadi lagi bonceng saya turun, motornya saya dorong, katanya motornya kembali mundur, kan tidak masuk akal kalau motor balik mundur. Iya. Nah, katanya balik mundur itu motor didorong bapak turun, dia dorong motor terus. Tapi saya tidak sadar itu, kalau tidak merasa kalau itu motor balik mundur. Jalannya juga tidak terlalu jelek-jelek banget juga. Jadi di situ saya sampai ngerit. Di adekku tuh dia palang begini, saya hanya bisa bengong. Saya lihat bapak hanya menus bilang begitu, dipanggil, diteriaki apa. Nah, saya punya adik langsung, dia bilang saya punya adik, ya ini antarkan bapak. Enggak, langsung saja kamu antar, langsung terus saja. Adikku yang langsung kan. Itu mungkin suatu pelajaran buat semua ya. Karena kalau sudah dilarang, apalagi pas maghrib, pas maghrib itu nenek memang almarhum nenek itu melarang keras, apalagi orang tua yang dikasih tahu nanti habis maghrib saja kalau bicara. Ya itu kira-kira mungkin aneh Mas. Sudah pertanda. Cukup ngeri juga ya. Kalau saya sudah panik tentunya. Gimana yang bapak ternyata ketinggalan. Jadi ceritanya ya ini akhirnya saya teringat kembali ya Mas Eko. Mungkin kurang lebih 3-5 bulan yang lalu. Nah ini teringat cerita pengalaman lagi ini Mas Eko. Ada teman dia bisa melihat, indranya bisa melihat dia, adiknya diburu sama
kuntilanak. Minta tolong sama saya, dia ngebel saya, video call bahwa itu ada kuntilanak di samping rumahnya. Pas pada video call dengan saya lihat itu ada videonya, kuntilanak di samping rumah. Saya bingungnya bukan karena kuntilanaknya, saya mau rekam ini gimana caranya, sementara video call. Aduh, sebentar dulu, saya cari-cari gimana cara bisa saya rekam. Terpaksa saya tidak bisa rekam. Itu video call saya itu hanya saya screenshot, tapi tidak tahu masih ada nggak fotonya itu. Nanti coba saya tanya itu teman yang saya screenshot, saya kirim sama dia. Kelihatan jelas baju putih, sosoknya itu kuntilanak itu di samping rumahnya. Saya screenshot, habis saya screenshot baru saya usir untuk menjauh dari rumahnya itu. Jadi ya apa ya, yang saya inginkan pada waktu itu, saya mau video call dengan saya itu ada sosoknya itu, saya mau rekam tapi tidak bisa Mas Eko. Jadi hanya saya screenshot, tapi nanti saya coba cari-cari fotonya, kalau dapat nanti bisa dimasukkan di sini, karena jelas sekali itu sosoknya berdiri di samping rumah. Jangan dulu, tunggu dulu, biar jangan goyang, biarkan kameranya. Dan teman yang perempuan ini, kakaknya ini, dia bisa melihat, jadi dia tidak takut karena dia sudah bisa melihat di mana-mana. Hanya satu saja kesayangan saya tidak bisa merekam pada waktu video call. Makanya saya kemarin sudah minta sama teman aplikasi untuk merekam pada waktu video call. Pada waktu itu mudah-mudahan bisa mendapati seperti tadi yang saya lihat, saya screenshot itu, mudah-mudahan bisa terekam ya. Jadi saya sudah punya aplikasinya video call untuk merekam, gimana caranya bisa mengambil gambar tersebut untuk teman-teman ya. Tapi itulah, teringat kembali bahwa ternyata ada pengalaman yang melihat sosok langsung itu. Tapi nanti saya coba carikan teman-teman foto screenshotnya pada waktu saya telepon video call dengan itu teman yang minta tolong untuk diusirkan itu. Mungkin itu Mas Eko pengalaman saya. Ya, cukup ya. Ya mungkin itu pengalaman dari kami semua tentunya. Ya pastinya kalau pengalaman mistis itu kita itu selalu teringat untuk masalah itu ya. Ya mungkin itu saja pengalaman kami. Mungkin ada sedikit untuk Mas Eko, jadi mungkin live nanti di Mr. Topi Kuning kita adakan live, mungkin penarikan sosok, mudah-mudahan bisa tertangkap kamera ya teman-teman. Itu yang saya inginkan, biar teman-teman bisa melihat langsung perwujudan sosok. Tapi selama ini belum bisa ya, tapi mudah-mudahan lengah itu sosoknya bisa ketangkap kamera ini. Ya. Mungkin itu saja. Itu mungkin dari kami ya, itu sekalian buat hiburan untuk kalian semua ya. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.